Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Maulana Pasha dengan NIM 2202311000002. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah pemikiran ekonomi dengan tema ekonomi Islam dalam era globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubungkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Dengan adanya globalisasi dunia yang begitu luas dan jarak antar negara yang jauh tidak lagi menjadi penghalang untuk saling berhubungan. Proses globalisasi ini sendiri didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia jauh menjadi lebih mudah. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan fenomena integral ekonomi dan munculnya saling ketergantungan ekonomi latar bangsa di tingkat lokal, regional, dan nasional. Dan globalisasi ekonomi terjadi melalui pergerakan intensif produk seperti teknologi, barang, jasa, dan modal. Selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi dalam Islam. Sebuah niscaya karena Islam sendiri merupakan ajaran global, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan merupakan sesuatu yang baru seiring berjalannya waktu, di mana lahir hukum-hukum baru dan tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu larangan maisir. Larangan maisir yang artinya tidak mengizinkan adanya aktivitas yang berbentuk seperti perjudian dalam aktivitas perekonomian. Yang kedua yaitu larangan ghorar. Larangan ghorar pada dasarnya adalah larangan untuk melakukan penipuan. Artinya, setiap kegiatan ekonomi tidak diizinkan untuk menipu orang lain demi keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu larangan barang haram. Artinya, dalam sistem ekonomi Islam tidak mengizinkan untuk melakukan transaksi atau mendapatkan barang dengan cara yang tidak baik atau dilarang dalam Islam. Yang keempat yaitu larangan zolim. Larangan zolim berarti segala macam kegiatan ekonomi tidak mengizinkan adanya hal-hal yang dengan sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Yang kelima yaitu larangan ikhtiar. Larangan ikhtiar artinya dalam ekonomi Islam tidak diizinkan untuk melakukan penimbunan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang keenam yaitu larangan riba. Larangan riba berarti dalam setiap transaksi perekonomian tidak diizinkan untuk menerapkan biaya-biaya tambahan. Dan tujuan ekonomi Islam yaitu penciptaan kesejahteraan ekonomi kolektif berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan yang kedua, membangun dan menciptakan ranah keadilan yang menyeluruh dan universal di semua kalangan. Dan ketiga, orang tidak terlalu terbatas kebebasan yang terus membawa manfaat sosial bagi masyarakat. Kelebihan ekonomi Islam mengedepankan moral dan etika karena dilandaskan atas syariat-syariat Islam, maka sistem ekonomi Islam ini mengedepankan moral dan etika sebagai umat muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ada norma-norma yang tidak mengatur kegiatan ekonomi seperti jual beli agar tidak menjadi hal yang salah di mata Islam. Dengan demikian, etika-etika di mata Islam akan baik jika mengikuti norma tersebut. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan dibebaskan. Artinya adalah Islam akan memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengambil berbagai macam keputusan yang tentunya tetap berlandaskan nilai keislaman. Kebebasan itu akan memaksimalkan tindakan seseorang dalam pengambilan keputusan dalam hal kegiatan ekonomi tanpa adanya paksaan dari siapapun. Yang ketiga yaitu asas keadilan dalam proses distribusi. Keadilan merupakan salah satu prinsip yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi Islam akan memberikan batasan supaya proses distribusi tetap adil dan merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan status sosial. Selanjutnya yaitu sistem pemasukan aman. Maksudnya adalah sistem pemasukan pada ekonomi Islam berlandaskan atas kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Sebab tujuan sistem ekonomi Islam ini adalah menghilangkan sistem bunga agar terhindar dari riba. Yang terakhir yaitu memberikan jaminan sosial. Ekonomi Islam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dengan cara memberikan hak sumber daya seperti kekayaan yang dikuasai negara. Tantangan ekonomi Islam dalam era globalisasi yaitu jaringan jasa dan keuangan syariah masih relatif terbatas. Yang kedua yaitu sumber daya manusia kompeten dan profesional masih belum optimal.
Yang ketiga yaitu pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah cukup baik, namun masih kurang minat untuk menggunakannya. Sinkronisasi kebijakan dengan lembaga pemerintah lainnya yang terkait dengan operasi keuangan seperti kebijakan fiskal dan sisi hukum belum maksimal rezim bunga tinggi pada tahun 2005. Yang terakhir yaitu misi sosial Bank Syariah dalam memvalidasi hubungan antara sektor sukarela dan dampak ekonomi marginal masih belum ada optimal. Tantangan pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kondisi sosiologis. Tantangan kondisi sosiologis ini terkait erat dengan kesediaan masyarakat menerima ekonomi Islam untuk diterapkan. Hal ini untuk masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan perilaku ekonomi konvensional selama berabad-abad. Bahkan sedikit sekali umat Islam yang memuja sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang di Barat. Yang kedua yaitu situasi keuangan masyarakat. Tantangan lain yang tak kalah pentingnya adalah tingkat ekonomi penduduk Indonesia. Menurut Karen A., namun keadaan ini adalah hasil dari upaya sistematis menjajah Belanda untuk melemahkan bangsa Indonesia, mulai dari kajian pembatasan hingga penerapan hukum yang diskriminatif menekan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan dampaknya masih terasa. Nilai-nilai karakteristik ekonomi Islam. 1. Syarat nilai istilah yang berharga. Sistem ekonomi saat ini hanya berfokus pada peningkatan nilai praktis dan materialistik barang tanpa mempengaruhi nilai spiritual dan etika kehidupan masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam terdapat syariat nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Yang kedua yaitu kebebasan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kebebasan untuk berinteraksi, memproduksi, membeli, memilih, dan melanjutkan, atau membatalkan transaksi, dan kebebasan memilih harga dan barang. Yang ketiga yaitu keseimbangan antara hak individu dan kolektif. Kepemilikan sumber daya manusia dibagi menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik. Syariah Islam menerapkan kepemilikan individu tapi tidak mutlak, apalagi saat mencari pengelolaan dan penggunaan aset harus sesuai dengan nilai-nilai syariat dan tidak menghalalkan tindakan yang merugikan pihak lain yang dapat merugikan kepentingan bersama. Yang keempat yaitu berorientasi kemaslahatan. Manfaat bagi individu dan masyarakat adalah hal terpenting dalam ekonomi Islam. Prinsip Islam dalam desain layanan selalu didasarkan pada keuntungan individu dan kolektif, termasuk aturan ekonomi seperti jual beli yang tercermin dalam konsumsi aset dijelaskan dalam Al-Quran. Kesiapan ekonomi Islam di era globalisasi. Yang pertama yaitu komprehensif. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekadar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Yang kedua yaitu berimbang. Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi, namun untuk berlandaskan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah, yaitu berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis jauh lebih real akan sulit lebih diterima oleh masyarakat. Yang selanjutnya yaitu keadilan. Seperti dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Yang kelima yaitu bertanggung jawab. Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Yang keenam yaitu mencukupi. Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu menangkup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Yang terakhir yaitu berfokus pada manusia. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pengembangan adalah lingkungan fisik saja. Sekian dari saya, jika ada kata yang kurang dan salah mohon dimaafkan dan semoga yang saya presentasikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.